Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 4 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Ini aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman. Ini tuh aku mau mandiin adik Arga, anak aku yang bayi. Seperti biasa kalau mandiin bayi aku seperti ini teman-teman, pakai kursi, pakai 2 kursi seperti ini, terus baknya itu aku taruh di atasnya. Biar gampang ya teman-teman, biar enggak dodok gitu. Jadi aku pakein ini. Nah, ini untuk apa namanya, air panasnya itu aku panasin dulu. Sambil nunggu air panas ini aku sambil nyuci baju juga teman-teman. Nah, kalian jangan salfok ya, itu ada apa namanya, box bayi itu tuh dulu aku bikin sendiri, pesen gitu kan, tapi nggak aku pakai, jadi yaudah aku taruh di belakang aja. Dan buat naruh barang-barang ya teman-teman, itu buat naruh barang-barang aku yang nggak dipakai, jadi aku taruh situ aja. Ini selanjutnya aku mau buka jendela. Seperti ini keadaan rumah aku ya teman-teman, masih berantakan karena emang aku tuh belum bersih-bersih juga. Ini juga suami aku masih cuti ya, cuti emergency gitu, cuti melahirkan ya teman-teman. Cuma dapat 10 hari. Jadi cuma dapat 10 hari aja. Kalau anak yang nomor 3 itu malah suami aku cuma dapat 7 hari aja teman-teman. Nah, ini kakak Nabila juga lagi libur sekolah, jadi ya udah mainan di rumah aja karena aku juga repot kalau mau ngajak mainan di luar ya teman-teman. Sebenarnya kalau di luar tuh banyak banget anak-anak kecil, di sini tuh banyak banget anak kecil, terus tetangganya juga banyak ya teman-teman, dibanding sama kontrakan yang dulu itu lebih rame yang di sini. Tapi karena aku tuh repot, jadi anak-anak aku kurung aja di rumah, jadi mainannya itu ya di dalam rumah. Apalagi aku kan habis lahiran ya teman-teman, jadi nggak bisa ngikutin kalau anak-anak main. Kalau nggak diikutin takutnya nanti tuh kalau ada motor ataupun mobil bahaya banget kan, namanya juga anak-anak, walaupun dia itu udah terbiasa mainan di depan, tapi kan namanya kita orang tua ya pasti ada rasa khawatir gitu, apalagi ini kan masih kecil-kecil. Takutnya nanti ada motor apa mobil dia nggak minggir gitu kan teman-teman, jadi ya udah aku ambil amannya aja, aku suruh mainan di dalam rumah aja. Nah, ini untuk sampah-sampahnya tuh banyak banget ya, ada sampah plastik, terus ada debu-debu lah, pokoknya banyak banget. Nah, aku tuh udah lama banget teman-teman nggak voice over, jadi aku kadang tuh kagok kalau misalkan voice over lagi ya, karena aku tuh udah vakum 2 bulanan gitu teman-teman. Harusnya tuh kalau mau viewnya mau naik terus, itu kita tuh nggak boleh yang namanya vakum teman-teman, harus upload terus di semua sosial media ya teman-teman, entah itu di YouTube, di Facebook Pro. Kalau di Facebook Pro aku lagi mulai sini teman-teman, lagi mulai merintis ya, yang mau follow apa Facebook aku boleh ya, cari aja namanya Rizky Kartika Sari ya teman-teman, bisa di follow ya teman-teman. Nah, ini untuk air panasnya udah mendidih kan tadi, ini yang mau aku taruh di bak. Ini seperti biasa aku sambil gendong abang Arka, karena emang abang Arka tuh masih rewel ya, dia tuh belum tahu kalau dia tuh udah punya adik kan, jadi ya seperti ini. Dari zaman aku hamil adik Arga itu mesti sambil gendongan abang Arka. Seperti ini sih dari anak pertama sampai anak keempat itu seperti ini teman-teman, kan karena mereka tuh selisihnya nggak ada yang nggak ada yang 2 tahun ya. Jadi kayak kakak Nabila pun seperti itu, pas aku hamil juga dia manja gitu kan, kayaknya emang naluri gitu ya, nalurinya anak itu ada kan, jadi dia itu kayak
nggak mau kehilangan kasih sayang. Jadi mereka tuh kayak cari-cari perhatian gitu kan, ya nggak apa-apa, namanya juga anak kecil ya teman-teman, ya seperti ini. Pokoknya dinikmatin, disyukurin aja. Yang kalian yang belum punya anak, aku doain semoga cepet mendapatkan momongan ya teman-teman. Mudah-mudahan di tahun ini buat kalian yang menanti momongan, semoga kalian dipercepat untuk hajat baiknya teman-teman, amin. Nah ini aku mau mandiin adik Arga dulu. Ini tadi airnya tuh udah aku campur sama air dingin, jadi udah hangat-hangat kuku gitu. Nah untuk sabunnya aku pakainya sabun cair ya teman-teman, aku pakainya sabun yang My Baby apa ya, yang pokoknya yang biasa dipakai sama emak-emak yang lain lah ya, yang gampang dicari gitu kan. Aku pakainya ini. Nah ini tuh dari awal lahir aku emang mandiin sendiri teman-teman. Jadi dari anak pertama itu aku selalu sendiri ya, karena namanya juga kita di perantauan, jauh dari orang tua, jauh dari saudara. Jadi ya seperti ini, harus bisa melakukan sendiri. Walaupun habis lahiran tetap kita itu harus bisa ya teman-teman. Apalagi kan suami tuh enggak 24 jam nemenin kita di rumah, jadi ya kita harus bisa mandiri. Aku tuh nggak pakai ART ataupun nggak pakai bantuan yang lain teman-teman, aku lakuin sendiri pokoknya sebisa aku, karena kalau buat bayarin ART juga lumayan juga ya. Terus aku juga orangnya itu nggak yang nggak bisa yang namanya nyuruh-nyuruh gitu, aku nggak bisa teman-teman. Jadi selagi aku bisa, ya udah aku lakuin sendiri. Nah ini abang Arka itu minta dibukain Yupi, karena kan masih banyak jajanan ya di rumah, itu ada banyak jajanan, dan suami aku tuh beli Yupi, jadi ya udah Yupinya itu diserbu sama anak-anak ya. Aku tuh sebenarnya nggak mau sih anak-anak tuh makan permen ataupun coklat, karena pasti giginya itu pada keripis gitu kan, namanya juga anak-anak itu giginya kan masih gigi susu. Nah itu tuh giginya tuh gampang banget keropos kan teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya menghindari yang namanya permen ataupun coklat itu buat anak-anak kan, tapi ya namanya anak-anak kalau ada makanan seperti ini pasti minta. Nah ini aku bukain dulu, tapi kalau anak-anak tuh tetap aku rajin gosok gigi ya teman-teman. Aku rajin gosok gigi terutama kalau mau tidur. Itu katanya kalau gosok gigi sebelum tidur itu yang utama kalau buat anak-anak ya teman-teman, buat kita juga ya, itu sebelum tidur. Karena kalau pas kita tidur itu kan air liur kita itu diproduksinya kan sedikit, nah itu yang bikin keropos teman-teman. Itu sih kata dokter gigi aku seperti itu. Jadi kalau aku biasanya gosok gigi anak-anak tuh kalau mau tidur, aku usahakan buat aku gosok lagi walaupun tadi udah gosok gigi gitu ya teman-teman. Nah ini ada Arga itu aku pakein baju di depan TV aja. Aku pingin ganti suasana ya, nggak di kamar. Aku pingin di sini, ya udah aku pakein di sini sambil jagain abang Arka, terus juga kakak Nabila sama Mas Azad juga. Pokoknya seperti ini aktivitas aku sehari-hari ya teman-teman. Semoga menjadi motivasi ataupun penyemangat buat kalian semua yang punya anak lebih dari satu dan selisihnya nggak jauh ya teman-teman. Pastinya repot banget, tapi harus dinikmatin dan harus disyukuri, karena itu bagian dari rezeki juga ya teman-teman. Rezeki itu kan nggak selalu berbentuk harta. Rezeki itu ada yang berupa anak, terus juga kebahagiaan, itu juga rezeki ya teman-teman. Terus teman-teman yang baik itu juga rezeki. Pokoknya kita kan nggak tahu ya, walaupun kita itu udah berencana punya anak segini, tapi kalau Allah udah berkehendak ya kita mana bisa menolak gitu ke teman-teman. Jadi ya udah diterima aja, namanya juga anak itu kan membawa rezeki juga. Jadi anak tuh, setiap anak punya rezekinya masing-masing. Jadi jangan dibikin repot atau jangan dibikin beban ya teman-teman. Dijalanin aja pasti bisa. Kalau aku prinsipnya seperti ini teman-teman, kalau misalkan sesuatu itu jangan dibayangin yang negatif-negatifnya gitu kan. Jadi harus
sambil jalan. Kalau sambil jalan tuh kita nggak kerasa ya teman-teman, tapi kalau dibayangin itu pasti nggak mampu. Kalau dijalanin tuh kalau dibayangin tuh pasti nggak mampu. Kayak aku aja nih, kalau misalkan bayangin nih aku di perantauan sendiri terus harus ngurus anak-anak yang masih kecil-kecil seperti ini, pasti nggak mampu teman-teman. Tapi kalau nggak dibayangin langsung action, itu pasti bisa teman-teman, kalian juga pasti bisa. Walaupun aku punya anak kecil, sambil ngonten, sambil beberes rumah, sambil masak, itu pasti bisa kalau kita tuh ada niat ya teman-teman, dan langsung action. Nah sekarang teman-teman aku juga banyak banget yang beralih ke Facebook Pro ya teman-teman. Jadi udah banyak banget nih yang nggak aktif di YouTube lagi, udah ada yang sebulan nggak upload, ada yang 2 bulan, ada juga yang 3 bulan, atau bahkan ada yang 1 tahun juga teman-teman udah nggak upload di YouTube ya. Karena emang bikin video di YouTube itu menurut aku lebih ribet sih daripada bikin video pendek ya teman-teman. Karena kalau di YouTube itu kan harus bikin video yang panjang, durasi panjang. Kalau bikin video yang durasi pendek itu menurut aku ya, karena aku udah terbiasa kan bikin video gitu kan, maksudnya walaupun aku tuh bikin videonya masih ala kadarnya, tapi kalau menurut aku lebih gampangan pakai video yang pendek teman-teman. Nah makanya teman-teman aku tuh udah banyak yang beralih ke Facebook Pro ya, karena kalau di Facebook Pro itu kan lebih cenderung ke video pendek gitu teman-teman. Tapi salut sih sama teman-teman yang masih bertahan di YouTube ya, karena di YouTube itu menurut aku ini, kalau aku pribadi itu udah kayak hobi aku ya. Jadi walaupun aku tuh sering banget vakum, tapi aku nggak meninggalkan YouTube 100% teman-teman. Tetap aku kalau misalkan udah fit, udah apa nih bisa udah mood, itu tetap aku upload di YouTube ya, karena emang aku tuh udah secinta itu sama YouTube gitu teman-teman. Jadi nggak bakalan aku tinggalin yang sampai benar-benar nggak upload terus, itu nggak teman-teman. Paling aku kalau lelah ataupun lagi nggak mood ya udah aku nggak upload, tapi kalau aku udah fit ataupun aku lagi mood ya udah aku upload. Pokoknya seperti itu sih. Kalau YouTube aku tetap main di YouTube ya teman-teman, dan masih merambah ke platform lain juga. Pokoknya aku mencoba semua ya teman-teman, karena emang aku juga seneng juga bikin konten. Nah terima kasih banyak juga nih teman-teman yang udah selalu support aku dari awal aku nge-YouTube sampai sekarang. Itu aku mengucapkan terima kasih ya buat subscriberku yang lama, ataupun buat subscriberku yang baru, ataupun kalian nih yang baru pertama kali menemukan channel aku, baik yang subscribe maupun nggak yang subscribe. Aku ucapkan terima kasih banyak ya. Yang belum subscribe, mudah-mudahan kalian nanti bakalan subscribe ya teman-teman, dan selalu nungguin video aku. Walaupun video aku video yang sederhana, tapi aku berharap banget sih channel aku ini berkembang ya teman-teman. Amin. Semoga channel aku ini bisa berkembang seperti channel-channel yang lain. Namanya juga ibu rumah tangga ya teman-teman, yang menyalurkan hobi, terus juga berbagi pengalaman, ataupun pingin nih aktivitas aku tuh seperti ini loh di rumah. Walaupun ibu rumah tangga, tapi aktivitas aku tuh positif. Terus juga ibu rumah tangga juga ya, bekerja untuk keluarga. Nah terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.